Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Miranti, mahasiswi PMM dari Universitas Syah Kuala, ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? SWOT merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Nah, analisis tidak hanya populer untuk menganalisis suatu bisnis, tetapi juga bisa digunakan untuk menganalisis suatu instansi, termasuk instansi pendidikan. Nah, apa itu analisis SWOT di sekolah? Analisis SWOT sekolah merupakan pengujian sederhana yang dilakukan terhadap sekolah untuk mengetahui beberapa komponen SWOT yang ada di dalamnya, yaitu seperti kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang ada di dalam organisasi tersebut. Analisis SWOT di sekolah bisa menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan di instansi tersebut. Dengan melakukan analisis SWOT, instansi pendidikan bisa mengevaluasi kinerja lembaga tersebut untuk masa lalu dan merencanakan untuk masa depan. Nah, instansi pendidikan saat ini saling bersaing untuk mewujudkan sekolah yang diminati banyak oleh masyarakat. Analisis SWOT lah yang akan melihat tentang kelebihan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang sangat bermanfaat bagi perkembangannya. Analisis ini terbagi kepada 4 komponen dasar, yaitu yang pertama ada strength, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini. Yang kedua ada weakness, yaitu situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program pada saat ini. Yang ketiga ada opportunity, yaitu situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Yang keempat ada threat, yaitu situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Faktor-faktor yang memengaruhi analisis SWOT, yaitu terdapat 2 faktor yang akan memengaruhi keempat komponen dasar pada analisis SWOT. Yang pertama ada faktor eksternal dan internal. Yang akan kita bahas pertama yaitu faktor internal. Di dalamnya ada strength dan weakness. Untuk faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam terdiri dari 2 poin, yaitu kekuatan dan kelemahan. Nah, faktor yang pertama yang akan kita bahas yaitu faktor internal. Nah, untuk faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam terdiri dari 2 poin, yaitu kekuatan dan kelemahan. Nah, keduanya akan berdampak lebih baik dalam sebuah penelitian ketika kekuatan lebih besar dibandingkan kelemahan. Dengan demikian, kekuatan internal yang maksimum jelas akan memberikan hasil penelitian yang jauh lebih baik. Nah, yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini merupakan faktor dari luar entitas, di mana faktor ini tidak secara langsung terlibat pada apa yang sedang diteliti dan terdiri dari 2 poin, yaitu ancaman dan peluang. Adanya peluang serta ancaman ini tentu saja akan memberikan data yang harus dimasukkan dalam jurnal penelitian, sehingga menghasilkan strategi untuk menghadapinya. Nah, beberapa poin yang termasuk pada faktor eksternal antara lain yaitu ada tren, budaya, sosial politik, ideologi, maupun perekonomian, sumber-sumber permodalan, peraturan pemerintahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengapa analisis SWOT diperlukan pada pengelolaan pendidikan di sekolah? Nah, analisis SWOT ini sangat penting dilakukan untuk pengelolaan pendidikan agar lembaga pendidikan tersebut memiliki daya saing terhadap lembaga sejenis. Nah, daya saing tersebutlah yang akan bisa memberikan dengan added value atau nilai tambahan dari suatu sekolah. Nah, misalnya di suatu daerah itu terdapat 2 sekolah. Nah, yang satunya mempunyai keunggulan di bidang akademik dan sekolah yang satu lagi tidak memiliki keunggulan di bidang akademik. Nah, kedua keunggulan tersebutlah yang merupakan added value dari sekolah. Nah, keduanya digunakan sebagai senjata utama untuk memenangkan persaingan hati para calon murid atau juga orang tuanya.
Nantinya akan muncul pertimbangan bahwa jika seseorang anak itu ingin unggul dalam bidang akademik, maka silahkan dia memilih ke sekolah A. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang anak ini ingin unggul di bidang non-akademik, sangat tepat memilih di sekolah B. Nah, analisis SWOT ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi daya tarik atau kelebihan. Bisa juga disebut dengan kekuatan tersebut nantinya dibandingkan dengan faktor atau komponen SWOT, yakni kelemahan serta ancaman. Nah, selanjutnya analisis SWOT di lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu analisis lingkungan peserta didik. Selanjutnya analisis SWOT di lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu analisis siswa atau peserta didik. Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ari Hidayat dan Imam Maghali mendefinisikan peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam sistem masukan pendidikan yang selanjutnya akan diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas. Nah, adapun tahapan-tahapan pengelolaan peserta didik menurut Ali Hidayat dan Imam Maghali yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua, rekrutmen peserta didik. Yang ketiga, seleksi peserta didik, orientasi, penempatan peserta didik, pembinaan dan pengembangan peserta didik, dan lain sebagainya. Yang kedua, analisis tenaga kependidikan. Yang dimaksud dengan pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualitas, seperti guru, dosen, konselor, pamong, dan lain sebagainya, yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, sehingga tenaga kependidikan tersebut adalah anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga yaitu analisis sarana fisik sekolah. Nah, sarananya itu harus lengkap, siap dipakai setiap saat, harus kuat, dan tidak membahayakan bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu analisis kurikulum. Materi pendidikan dan proses belajar mengajar selama ini, kurikulum dianggap sebagai penentu keberhasilan pendidikan. Karena itu perhatian para guru, dosen, kepala sekolah atau madrasah, dan lain sebagainya terkonsentrasi pada kurikulum. Padahal kurikulum bukanlah penentu utama. Dalam kasus pendidikan di Indonesia misalnya, problem yang paling besar dihadapi bangsa ini sesungguhnya bukan problem kurikulum. Meskipun bukan berarti kurikulum tidak menimbulkan problem, namun masalah kesadaran merupakan masalah yang besar. Selanjutnya itu analisis administrasi. Nah, selama ini ada kesan bahwa keuangan adalah segalanya dalam memajukan suatu lembaga pendidikan. Tanpa dukungan finansial yang cukup, manajer lembaga pendidikan seakan-akan tidak bisa berbuat banyak dalam upaya memajukan lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Sebab mereka berpikir semua upaya memajukan senantiasa harus dimodali dengan uang. Upaya memajukan komponen-komponen pendidikan tanpa disertai dukungan uang akan pasti mandek di tengah jalan. Selanjutnya, analisis lingkungan sosial masyarakat. Nah, lembaga pendidikan perlu menangani masyarakat atau hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Nah, kita harus menyadari bahwa masyarakat memiliki peranan yang sangat penting terhadap keberadaan, keberlangsungan, bahkan kemajuan lembaga pendidikan. Setidaknya, salah satu parameter penentu nasib lembaga pendidikan adalah masyarakat. Bila ada lembaga pendidikan maju, hampir bisa dipastikan salah satu faktor keberhasilan adalah keterlibatan masyarakat yang maksimal. Nah, begitu pula sebaliknya. Bila ada lembaga pendidikan yang memprihatinkan, salah satu penyebabnya bisa jadi masyarakat enggan mendukung. Sikap masyarakat ini bisa jadi akibat dari hal lain dalam kaitannya dengan lembaga pendidikan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Nah, selanjutnya contoh analisis SWOT di SDN Tingkem di kampung saya, yaitu kekuatannya yang pertama ada penerapan pendidikan karakter peserta didik memiliki budi pekerti yang luhur. Yang kedua, mempunyai banyak siswa
atau siswi yang kompeten yang datang dari berbagai daerah. Yang ketiga, SDN tersebut merupakan SDN terfavorit di daerah. Kelemahannya yaitu terlalu banyak siswa sehingga kualitas peserta didik tidak bisa diawasi satu persatu. Yang kedua, tugas administratif yang menumpuk karena siswa yang sangat banyak. Yang ketiga, beban tugas yang terlalu tinggi bagi peserta didik. Yang keempat, memiliki jam pelajaran yang lama dan belum ada metode untuk membuat peserta didik merasa betah dan nyaman di sekolah. Peluangnya yaitu yang pertama, peserta didik memiliki nilai tambah di SMP favorit tujuannya nanti. Yang kedua, menjadi sekolah dengan kelengkapan fasilitas terbaik. Yang ketiga, sekolah menjadi rujukan utama orang tua jika menyekolahkan anaknya. Yang keempat, teknologi informasi yang sudah bisa diakses oleh setiap guru. Nah, adapun ancamannya yang pertama yaitu sekolah lainnya memiliki kurikulum yang fleksibel. Yang kedua, sekolah swasta lebih diminati jika kasusnya pada analisis SWOT sekolah negeri. Yang ketiga, sekolah lain mulai menerapkan pengembangan minat bakat peserta didiknya. Yang keempat, pemerintah memberikan peraturan agar kurikulum tidak bisa diganti sesuai keinginan dan kebutuhan sekolah. Jadi, adapun kesimpulan dari presentasi saya yaitu analisis SWOT merupakan analisis yang sangat diperlukan di sekolah agar pengelolaan yang dilakukan bisa tepat sasaran dan bisa memicu keputusan dengan strategi yang tertentu yang dirasa efektif untuk meningkatkan daya saing. Nah, selain itu, pada beberapa poin dalam analisis SWOT juga berguna jika suatu saat sekolah membutuhkan evaluasi, bisa dengan melihat pada poin kelemahan. Nah, baik, mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.